Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin sahabati wa tabi'in wa ulama'il amilin musannifin jami'il malaikatil muqarrabin jami'il awliya'i ta'ala bi masyarikil ardi ila magharibiha bariha bariha khassasan ila rasul ta'ala aliya syai'un qadir al-jailani Sayyidina al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi jami'i sadatina bi'alawi wa ila arwahil arba'il wal mustahidin wa ila rusyabi Hamid bin Muhammad Sayyidina al-Ba'di syahabu sana syahab masyamadu wa ila arwahil awliyati sa'adifin Indonesia wa ila arwahil awliya fistan anggota khususan Syekh Sulaiman Masul Samsudin wa ila hadrati jami'a ba'ina wa umatina jadatina masyayikhina masyayikhina mu'allimina sayyidina sayyidatina azwajina auladina ikhwana akhawatina karabatina ashabina talamidina man intasaba ilana man awsana bidah wa jami' man hadara fi hadal majlis wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqal ardi ila magharibiha bahriha syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Damel sedaya jamaah pengajian majelis taklim Istiqomah Qalbun Wahid lan sedaya keluarga kula panjenengan dan khususnya saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah mendapatkan musibah baik di kota Batu, di kota Malang ataupun di tempat-tempat yang lain. Semoga yang meninggal diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berikan husnul khatimah, dan yang mengalami ujian senantiasa diberikan kekuatan, ketakwaan, iman dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dan keluarga kita juga senantiasa semoga diberikan kesehatan zahir batin, diberikan murah rizkinya, rizki yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Keluarga kita juga senantiasa semoga diberikan sakinah, mawaddah, warahmah wal barokah. Keturunan kita juga senantiasa jadikan keturunan yang soleh solihah. Dan apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita semoga dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita besok bersama-sama ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mendapatkan predikat husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa ashabihi al-hadin al-muhtadin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
hadratal muhtaramin wal muhtaramat, khususnya pengurus takmir Masjid Aulia Astono Gedong, dan terkhusus lagi pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid. Juga tidak lupa para kiai, para ibu nyai yang para asatidah yang senantiasa fatwanya dan kalam-kalamnya selalu kita dengarkan dan kita amalkan. Sedaya ingkang rawuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan tauladan, yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang akan memberikan kita kebahagiaan tidak hanya di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan cahaya mahabbah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga akan besok dikumpulkan bersama Rasulullah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya saya tidak pantas sekali duduk di tempat yang mulia ini, yang biasa ditempati oleh orang-orang yang mulia, para kiai, para gawagis, para gus, para ustadz-ustadz yang alim. Hari Jumat malam di atas jam 9 ketika saya masih ada pembacaan Maulid Simtud-Duror di rumah, mendapatkan WA misterius, diajak untuk mengisi pengajian Senin pagi. Agak lama menjawab karena saya antara istighfar dan ketakutan. Tapi ketika menjawab tidak, apa alasan yang saya sampaikan, karena saya juga ingat apa yang didhawuhkan oleh guru saya ketika saya diminta untuk mengamalkan ilmu bagaimanapun itu bentuknya, maka jangan sekali-kali untuk menolaknya. Maka dengan segala keterbatasan yang saya miliki dan imtithalan li amri, ya, untuk melakukan apa yang memang diutus, diinstruksikan kepada saya, maka sebisa mungkin nanti saya menyampaikan dengan tema yang juga ditentukan, karena memang saya minta tema. Karena kalau tidak minta tema, kecuali kalau sudah rutinitas itu bisa. Kalau mendadak itu biasanya yang lama menentukan tema. Nah, kalau tema sudah ditentukan tinggal mencari materi. Kemarin tema yang diberikan kepada saya yaitu menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Tema yang luar biasa berat. Tapi saya harap ini bukan tiba-tiba muncul gara-gara beberapa tragedi yang kemarin. Ada artis yang mendadak meninggal dunia, akhirnya ingat mati, ingat akhirat. Tapi ini memang menjadi kebutuhan kita dalam setiap detik nafas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir bagaimana apa yang kita persiapkan besok ketika kita sudah berada di alam akhirat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tentang apa yang kita persiapkan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat,
perlu kita ketahui dalam kehidupan ini kita melewati 4 fase alam. Yang pertama alamud dzurriyah, yang kedua alamud dunya, yang ketiga alamul barzah atau alamul qabri, yang keempat yaitu alamul akhirah. Alam yang pertama alamud dzurriyah adalah alam pertama kali kita diizinkan oleh Allah untuk bersemayam di rahim ibu kita, yaitu alam kandungan. Ketika umur 4 tahun ditiupkan ruh dalam rahim ibu, 4 bulan nggih, sakti berarti nggih 4 tahun. 4 bulan ditiupkan ruh di dalam kandungan ibu kita, kemudian menginjak 7 tahun biasanya mulai sempurna anggota jasadnya, ya, jasad tubuhnya, anggota tubuhnya mulai sempurna, kemudian lahir di dunia. Makanya kita kenal kalau 3 bulan 4 bulan ada namanya telonan, kemudian tingkepan, leres, sampai lahiran. Ketika lahiran kemudian kita dianjurkan bagi seorang ayah atau suami atau siapapun yang diberikan kesempatan untuk mengadani. Karena ketika bayi yang lahir dalam keadaan fitrah di tempat yang suci di rahim ibu kemudian lahir di dunia, di mana dunia ini adalah mahalul maksiat, banyak kotoran kemaksiatan yang di dalamnya, sehingga berharap dengan lahirnya anak tersebut di dunia pertama kali yang didengar adalah kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke alam dunia, ini adalah alam kehidupan yang kita lewati saat ini. Dikatakan oleh Allah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Duha ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat dan apa yang dipersiapkan di dalamnya itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Alam dunia itu adalah ladang untuk kita mempersiapkan kehidupan di alam akhirat. Imam Ghazali juga menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ad-dunya mazra'atul akhirah. Fa kullu ma khalaqa fid dunya fayumkin ayyatazawwada minha lil akhirah. Maka ketika Kanjeng Nabi mengatakan bahwa dunia adalah ladang untuk kehidupan, untuk bercocok tanam mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat, maka fakullu ma khalaqa fid dunya, setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, fayumkin ayyatazawwada minha lil akhirah, maka mungkin bagi kita setiap manusia itu apa yang diciptakan oleh Allah berpotensi untuk kita jadikan bekal kehidupan kita menghadapi di alam akhirat, kehidupan yang kita hadapi, yang akan kita hadapi di alam akhirat. Niki mukadimah untuk masuk ke tema yang dimaksud. Begitu juga dengan apa yang didhawuhkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, inna dunya mazra'atul akhirah fa idza lam yazra'uhu fi hadihi lam yahsudhu fil akhirah. Sesungguhnya dunia adalah ladang atau tempat kita mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Maka barang siapa yang tidak mencari bekal, tidak bercocok tanam ketika di dunia, maka dia tidak akan panen, tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan ketika di akhirat. Oleh karena itu, dalam salah satu
makolahnya, dawuhnya Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan, mengingatkan kepada kita, man mata laisa lahu zaid faka'annama raqibal bahra biduni safina. Maka barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia tidak membawa bekal apa-apa, maka diibaratkan seperti seseorang yang naik perahu, yang berlayar di lautan tapi dia tidak menggunakan perahu. Nah, maksudnya apa? Orang kalau di tengah lautan dia tidak memakai kendaraan atau perahu atau alat apapun, maka pasti tenggelam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah, kalam para ulama tersebut menunjukkan bahwa memang dalam kehidupan dunia ini kita benar-benar harus mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar kita benar-benar nanti memperoleh kemuliaan dan kebahagiaan di kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan yang paling kita tunggu, kehidupan yang abadi, yang tidak ada kehidupan lagi setelah kehidupan tersebut. Yang ketiga, alamul barzah. Alamul barzah ini adalah alam setelah kita meninggal dunia. Kita berada di alam barzah atau alam kubur. Alam barzah ini dikatakan sebagai pintu pertama yang mengindikasikan bagaimana bentuk kehidupan kita nanti di akhirat. Apakah kita bahagia ataupun kita kurang bahagia? Salah satu indikasi, jika kita merasa sulit atau kita merasa penuh kesedihan di alam kubur karena banyaknya dosa yang kita lakukan, sedikitnya bekal yang kita bawa, sehingga yang sering kita dengar ada adzabul qabri, kita merasakan yang dinamakan siksa kubur, maka disinilah kita akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Ini pintu. Nah, kemudian masuk ke alamul akhirah. Nah, alamul akhirah ini ditandai dengan yaumul qiyamah, yaitu dengan datangnya hari kiamat. Yang kemudian setelah datangnya hari kiamat ada yaumul ba'ats, ya, hari pembangkitan. Jadi selama belum hari kiamat itu semua orang menunggu di alam kubur. Jadi ketika orang meninggal saat ini, dia dimakamkan di makam, dia menunggu sampai datangnya hari kiamat, dibangkitkan semua bersama-sama. Kemudian ada yaumul mizan, hari timbangan amal atau yaumul hisab, yang menentukan nanti siapa yang masuk surga bi ghairi hisab, yang menentukan ditimbang amal kita, apakah amal baik kita lebih banyak ataupun amal jelek kita yang lebih banyak, naudzubillah. Maka di situ juga akan menjadi penentu kehidupan kita di akhirat. 4 alam ini semuanya akan kita lewati bersama. Tapi yang menjadi harapan terbesar kita adalah karena semua tidak bisa menentukan kebahagiaan. Semua bisa berharap, tapi semua tidak bisa menentukan. Di antara kita semua berharap diberikan kebahagiaan di dunia, selalu bahagia. Tapi dalam kehidupan ini, ketika ada bahagia maka ada kesedihan, ketika ada senang ada susah. Tidak ada bahagia yang terus menerus. Ketika ada nikmat maka ada nikmat atau ujian. Itu sudah sunnatullah dalam kehidupan di dunia. Maka bahagia yang terus menerus yang sejati adalah ketika kita berada di kehidupan akhirat. Maka sangat benar sekali ketika tema itu diangkat, menyiapkan diri, menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat.
Karena kita tidak tahu sejauh mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara di dunia ini. Ya, kita berdoa semua semoga yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita, masyarakat juga, ya, semoga senantiasa diberikan oleh Allah umur panjang, barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah ilal maut wa husnul khotimah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bekal, maka mungkin terbersit bahwa tidak ada lain bekal yang bisa kita persiapkan adalah memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal-amal yang baik, berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kesempatan kali ini kita ingin belajar bersama mengambil hikmah dari apa yang dialami oleh Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 84. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahum minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idza qala lahu qaumun la tabrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebelum masuk pada ayat yang lain, dari dua ayat ini kita akan bisa menemukan sedikit jawaban dari tema yang diangkat pada pagi hari ini. Bekal apa yang perlu kita persiapkan untuk kehidupan kita di akhirat? Dalam ayat tersebut Qarun dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa, ibnu ammi Musa. Ada yang mengatakan bahwa Qarun ini adalah pamannya Nabi Musa. Tapi Ibnu Jarir mengatakan bahwa mayoritas ahlul ilmi itu berpendapat bahwa Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa. Qarun ini juga mendapat julukan yang istimewa, dianggap sebagai al-munawwir. Munawwir itu kalau dalam bahasa Arab bisa diartikan orang yang menyinari. Al-munawwir, menyinari, nurun cahaya, jadi memberikan cahaya. Kenapa mendapatkan julukan yang istimewa, yang seperti bagus ya. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan meskipun mendapatkan julukan gelar al-munawwir, tapi sesungguhnya Qarun ini adalah aduwallah wa nafaq, tapi dianggap sebagai musuhnya Allah, dianggap sebagai orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Salah satu faktornya kemudian dihancurkan oleh Allah karena rasa tomak, rasa rakusnya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlimpah harta. Tapi dia tidak mampu bersyukur, kemudian melakukan kelaliman dan sewenang-wenang terhadap kaumnya pada waktu itu karena merasa kuasa dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama mungkin bisa kita ambil dalam kehidupan ini, bahwa tidak sedikit di antara kita yang dianggap baik, tidak sedikit di antara kita yang memiliki kedudukan istimewa di mata manusia, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak di antara kita naudzubillah min dzalik yang sebenarnya tidak lebih bagus atau hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada inti permasalahan. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Bahwa Qarun ini adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, kemudian Qarun ini berbuat lalim kepada kaumnya, berbuat zalim sewenang-wenang. Ada yang menafsiri bahwa di sini adalah yang membanggakan dirinya, merasa hebat. Wa atainahum minal kunuzi, kami Allah Subhanahu wa taala memberikan kunuz. Kunuz itu amwal yang luar biasa banyaknya. Ma inna mafatihahu, sampai kunci-kunci itu kalau penjaga dibawa oleh orang-orang ketika dalam perpergian itu oleh orang-orang yang kuat itu merasa berat. Beratnya ini saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Sampai dikatakan kalau dalam pepergian itu membutuhkan kendaraan 60. Jadi 60 mobil iring-iringan mungkin pada saat ini. Dulu namanya bighol, semacam kuda atau apa itu ya pada masanya. Itu saking banyaknya perbendaharaan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qala qaumun lahu. Tapi dalam tafsir al-mu'minun min Bani Israil. Jadi orang-orang yang tauhid, yang mukmin Bani Israil ini sebelum masa Nabi Muhammad gitu. Tapi kaumnya Nabi Musa niki ceritane. Jadi orang-orang yang beriman pada zamannya Bani Israil itu memberikan nasihat, ngilingno, mengingatkan pada Qarun. La tabroh, ojo membanggakan awakmu, jangan membanggakan dirimu. Ada yang mengartikan jangan berbuat sewenang-wenang. Fa innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan dirinya atau berbuat sewenang-wenang. Sebelum masuk ke ayat yang kedua, dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwa awal kehancuran seorang manusia dalam kehidupannya ketika dia tidak mampu membawa dirinya untuk senantiasa merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika keakuannya yang menjadikan dia bangga terhadap dirinya atas prestasi-prestasi dan nikmat yang dia dapatkan, yang seringkali prestasi dan nikmat itu melalaikan atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka munculnya perbuatan dolim sewenang-wenang dalam kehidupan orang tersebut. Banyak yang bisa kita contohkan. Orang yang mendapatkan nikmat jabatan menjadi pejabat tertentu, maka kemudian dia dengan jabatannya merasa hebat di antara orang-orang yang tidak memiliki jabatan, punya kekuasaan, punya otoritas. Akhirnya keakuan ego muncul dalam dirinya sehingga membuat dia lalai, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berbuat dolim dan sewenang-wenang kepada rakyatnya. Itu salah satu contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang perlu kita persiapkan pertama sebagai bekal kehidupan kita di akhirat adalah bagaimana kita terus menjaga dan meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali mereka untuk menghamba kepadaku. Saya tidak mengartikan beribadah karena nanti ada makna lain. Karena orang beragama non-Islam, non-Muslim pun juga mengatakan apa yang dia lakukan, ritualnya juga dinamakan ibadah. Makanya dalam kitab Manhajus Sawi itu ibadah itu juga dilakukan oleh orang non-Muslim. Tapi bedanya dengan kita, kalau ibadah itu menyembah Ar-Rahman, zat yang maha
kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan, maka dia termasuk ahlul jannah. Tapi kalau dia menyembah selain Allah, berarti dia menyembah setan, yaitu orang-orang kafir, orang kufar, maka dia ahlun nar. Oleh karena itu dalam kitab tersebut juga disinggung. Ini keluar dari tema sedikit ya. Dalam kitab tersebut juga disinggung bahwa kita jangan tertipu dengan yang istilahnya rizki. Rizki itu ada juga rizki yang halal, ada yang haram. Meskipun sebenarnya kalau istilah rizki itu dinisbatkan dalam Al-Quran, pasti rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti baik. Tapi seringkali kita misalnya ketika masa-masa pemilihan, kemudian kita dikasih uang, calonnya 3, semuanya ngasih, jenengan tompo sedoyo 3-3-nya, mbok sing dipilih ndi. Rizki kok ditolak. Niki pertanyaan, rizkun halalun au rizkun haramun, wallahu alam, jenengan jawab ki ambek kula mboten fatwa. Niku dinisbatkan di situ. Kembali ke masalah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu Al-Imam bin Umar Al-Habsyi, Sayyidul Imam bin Umar Al-Habsyi, saya lupa nama pastinya, tapi ada di dalam kitab Manajus-Sawi dikatakan bahwa tingkatan penghambaan kita kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama diistilahkan dengan al-ibadah. Tingkatan yang kedua diistilahkan dengan al-ubudiyah. Tingkatan yang ketiga diistilahkan dengan al-ubudah. Al-ibadah diartikan hiya at-ta'atu bi fi'lil ma'murati wa tarkil manhiyat, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tunjukkan dengan melakukan apapun yang menjadi ketentuan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang menjadi ketentuan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berangkat untuk menjalankan sholat, melakukan rukun syarat dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat, selesai kemudian kita kembali, kemudian di bulan Ramadan kita menjalankan puasa. Bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, mencukupi atau memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta, wajib menjalankan ibadah haji dan lain sebagainya. Kita meninggalkan zina, meninggalkan minum-minuman keras, meninggalkan ghibah, meninggalkan hasud, karena atas dasar kita sebagai mukmin, sebagai muslim yang punya kewajiban untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, yang terkadang niat itu hanya sekedar pingin gugurno kewajiban. Ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk sudah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Berarti kita sudah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu kita mengabdikan atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ketika kita at-ta'atu bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat, ketaatan kita dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, makrunan bil ikhlasi lillahi ta'ala, disertai murni karena ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan lapo kok salat? Wis pokoke kula padus ridhone Gusti Allah. Biyen awal-awal salat iku wedi karo ancaman api neraka. Nek cilik badhe salat niku wedi digepuki karo wong tuwa. Nah, nek mboten budal ngaji diseneni wedi. Kula panjenengan nggih maos Al-Qur'an ku wedi. Jangan-jangan kok Al-Qur'an niki dados hujjatun alaina.
sing nyakseni nek awak dhewe iki napa jenenge menyia-nyiakan Al-Qur'an. Di ketakutan-ketakutan itu yang menjadikan kemudian kita melakukan ibadah. Nah, itu adalah yang dinamakan al-ibadah. Tapi ketika kita menjalankan sholat, jenengan meninggalkan larangan, melakukan kewajiban-kewajiban, wis bukan karena perasaan yang bisa mengukur kita sendiri. Nah, ini masalah mana? Jadi kalau mboten saged, kalau panjenengan mboten saged ngukur iki wong ikhlas, wong ubudhe, wong ibadah mboten saged. Nah, angel sing saged ngukur kula panjenengan ki ambek. Nah, ketika kita berangkat salat, berangkat ngaos ngenten iki. Napa jenengan salat? Embuh. Wis pokoke pengin pados ridhone Gusti Allah. Nek biyen keweden. Wis pokoke aku salat tak apiki. Mbuh engko diterima gak pokoke kula pengin pados ridhone Gusti Allah. Nek riyen saking ketakutannya takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sakniki mulai meningkat. Nah, karena tiyang niku nek awal-awal gak biasa salat, tidak terbiasa salat, kemudian dia salat berat. Nah, nek berat ngenten kedah diancam dhisik. Diancam dulu baru dia mau melakukan. Nek pun biasa, masih mboten diancam. Dengan kesadarannya yang tinggi dia akan melakukan salat sebagai bentuk penghambaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah niku namanya al-ubudiyah. Nah, makrunan bil ikhlasi. Lah engko nek tingkat paling tinggi. Tingkat paling tinggi. Dikatakan al-ubudah yaitu al-ghaibatu anin nafsi. Wa angkaunihi yunsabu ilaiha syai'un minat ta'at. Bal syuhudu sahibul ubudah al-haqqu wa syuhud wal masyhudul minnah lahu. Yang artinya menghilangkan keakuan dalam dirinya dan tidak menisbatkan apapun bentuk perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Tapi yang dia lihat, semua yang dia lakukan, ketaatan-ketaatan yang mampu dia jalankan, larangan-larangan yang mampu dia tinggalkan, tidak lain semata-mata itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku tingkatan paling tinggi. Jadi jenengan moro-moro sedekah. Nah, mentuk enten tiyang muji, wah hebat ya, loman sangat. Sangat dermawan. Jenengan berontak. Mboten kula saestu mboten kula. Niki sedaya pitulunge Gusti Allah. Cara mboten krana Gusti Allah kula paling mboten saged sedekah. Nah, ketika mampu menisbatkan ketaatan, kebaikan yang kita lakukan niku sedaya niku minnah atau anugerah pertolongan dari Allah. Nah, maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi yang dinamakan al-ubudah. Nah, niki jenengan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau panjenengan niki masuk yang kemana? Nah, apakah ketika kita masuk yang di tingkat paling tinggi al-ubudah terus saged melorot malih? Tetap saged. Nah, niku namanya al-imanu yazidu wala yangkus. Kadang apik kadang enten. Makanya istiqomah niku penting. Makanya namanya majelis niki luar biasa, istiqomah qalbun wahid. Nah, padahal al istiqomah tu khairum min alfi karomah. Hak apa pun ajek tiap minggu daripada acara setahun pisan. Mending tiap minggu daripada setahun pisan geden, mending titik-titik ngenten niki ajek. Lah, iku khairum min alfi karomah. Nah, nek setahun pisan geden niku namine karomah. Nah, tapi nek tiap hari alit-alit niku namine istiqomah. Sesuai dengan namanya. Nggih, mugi-mugi kalau panjenengan diparing istiqomah fi jami'il khair dalam melakukan kebaikan dan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Nah, itu namanya al-ubudah. Oleh karena itu sebenarnya kita itu harus bangga ketika kita dianggap abdun, hamba, karena itu adalah tingkatan tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kalau panjenengan semerap, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang istimewa, yang luar biasa, yang di luar nalar akal logika manusia. Nah, ketika peristiwa yang luar biasa itu dinisbatkan, pasti tidak lain harus dijalankan oleh orang atau manusia yang luar biasa, dan itu dilakukan oleh panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah. Nah, yang saya garis bawahi adalah bi 'abdihi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bin nabi, tidak bi Muhammad atau bi Rasulillah, tapi subhanalladzi asra bi 'abdihi? Karena di situ adalah pada waktu itu Rasulullah berada pada tingkatan penghambaan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi 'abdihi, karena manut total, dipanggil terus dikasih perintah salat 5 waktu, bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Nah, niki yang pertama, untuk bekal kita menghadapi kehidupan di akhirat. Jadi dikelola lagi, kita perbaiki lagi bagaimana kita mampu memposisikan diri kita dalam setiap posisi yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Baik kita berada di atas, kita berada di tengah, di bawah, kita mendapatkan ujian, mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala luntur sehingga diganti dengan sifat ego dan keakuan kita yang menjadikan kita keluar perbuatan-perbuatan yang lalim dan sewenang-wenang kepada orang yang di sekitar kita, yang nanti itu menjadi bekal yang tidak baik untuk kehidupan kita di akhirat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajian, nek ngaji niku gampang-gampang. Dan dengan ngejak kajian berarti nggak kudu mikir. Nah, makanya selain nek ten kampus kan kajian Islam kajian, tapi kaji niku mengupas. Nah, jadi rada mikir nggih mikir. Nah, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kedua syaratnya, itu harus mampu bersikap adil terhadap kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, menyeimbangkan dua kepentingan. Meskipun tujuan kita adalah kehidupan akhirat, jangan sampai melalaikan kewajiban kita dalam kehidupan kita ketika masih di dunia. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Di situ adalah peringatan, ya. Peringatan yang kedua dari kaumnya Qarun. Wahai Qarun, wabtaghi. Nah, wabtaghi diartikan dalam tafsir Ibnu Katsir, wabtaghi fi ma atakallah. Istakmil ma wahaba wa hulak. Pergunakan dengan baik apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Kenikmatan-kenikmatan harta yang berlimpah. Ad-darul akhirah, untuk mendapatkan kenikmatan kebahagiaan di akhirat. Walatan sanasi baka minat dunya. Tapi jangan lupa, engkau juga punya kewajiban yang harus dilakukan di dunia. Yang pertama adalah kita mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kenikmatan yang paling pertama adalah nikmatul Islam. Setelah Islam kita diberikan nikmat lain, jasmani kita sempurna. Dengan kaki yang sempurna kita bisa jalan mengikuti majelis taklim. Dengan mata yang sempurna kita bisa melihat, dengan telinga kita bisa mendengar. Kemudian kita diberikan rizki oleh Allah, dengan rizki kita mampu bersedekah. Dengan kekuatan fisik kita mampu menjalankan bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemampuan lesan yang fasih kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, muta'abbad bitilawati, yang mana bacaan yang kita lakukan termasuk bentuk penghambaan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kesemua nikmat itu harus diarahkan untuk kepentingan akhirat. Untuk kepentingan akhirat. Semua harus diniatkan untuk kebaikan di akhirat. Sedekah yang kita lakukan, kita niatkan untuk bekal kita di akhirat. Ketika kita mempunyai kelebihan harta, maka jangan lupa untuk kita sisihkan untuk kepentingan kita di akhirat. Walatan sanasi baka minat dunya. Tapi jangan lupa juga, kita juga punya kebutuhan dunia. Ada seorang orang tua punya kelebihan harta, kemudian
dia sedekahkan semua hartanya tanpa berpikir bagaimana nanti anak-anaknya. Memang kita tidak boleh berlebihan sehingga menjadikan kecintaan kita kepada anak-anak kita sampai melupakan kepentingan akhirat kita. Saking senenge karo anake apa sing dipingino anake ditukokno. Tapi nek dijak sedekah infak omplung mlaku sewe wangel. Tapi nek dulinane anake 200.000 metu. Niku namanya wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Kedah seimbang. Tapi nggih mboten berlebihan. Nek anake njaluk napa wis mboten. Lele dulinan dunya, gak usah dulinan. Pokoke kudu sedekah terus. Padahal itu masa anaknya itu bermain. Nah, oleh karena itu dalam tafsir dikatakan, fa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wali ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Ya. Dalam menafsiri walatan sanasi baka minad dunya, bahwa ketika kita masih hidup di dunia, kita punya orang yang perlu kita penuhi haknya. Allah Subhanahu wa taala punya hak, yaitu bagaimana kita beramal untuk kepentingan akhirat kita, melakukan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diri kita juga punya hak. Kita butuh baju yang bagus untuk beribadah. Kita butuh makan, mau makan eman, mangan dunyo. Gak mangan 3 dino, mari ngono moro-moro mbek anake digawa nang rumah sakit. Berarti hak dirinya enggak dipenuhi. Ya memang makan yang berlebihan itu dunia. Tapi semua orang butuh memenuhi kepentingan dunianya sesuai dengan haknya, porsinya. Wali ahlika haqqon, wali ahlika 'alaika haqqon. Keluarga, anak, istri juga butuh. Pak kerja golek apa duit dunya, turu wae ndonga nang Gusti Allah, tawakal kok rezeki sing nanggung Gusti Allah. Bojone bingung, duwe bojo siji gak gelem kerja pisan. Nah, mosok kabeh golek liyane. Kan bingung nggih. Nah, niku sing salah sinten? Kon es kedaden golek liyane dianggap selingkuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Sing lanang kerja, tapi duwe gak tau moro nang omah. Oh entek nang perjalanan. Ternyata nang omahe tanggane. Metu sing jenenge istilah pelakor. Lah, naudzubillah min dzalik. Nah, ketika hak-hak itu tidak dilakukan, kepentingan dunia tidak diberikan pada tempatnya masing-masing, nah, niku juga menjadi awal kehancuran, awal kehancuran. Nah, fa'atikul ladzi haqqin haqqahu. Nah, niku syarat yang pertama. Dados kula panjenengan ini kedah seimbang hidupnya, kepentingan dunia dan kepentingan akhiratnya. Jangan sampai kepentingan dunia kita mengalahkan kepentingan akhirat kita. Nah, dunia niku napa sih? Dunia niku napa? Dicontohkan dalam Al-Qur'an. Zin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul adzim. Jadi setiap dari kita itu manusia itu seneng karo perkara dunya. Ya. Lah setiap mayustaha. Enggak kula jenengan ningali kok seneng niku dunya. Jenengan kali anak seneng napa mboten? Kok nek anake prestasi bangga. Ya. Kok nek wis bangga ngene anake sapa? Sing ngajari sapa? Bapake pinter, ibuke pinter, anake ya kudu pinter. Dadi lali nggih. Engko nek pas wayah anake bodho ngene kersane Gusti Allah. Nek wayah bodho sing disalahno Gusti Allah. Nah. Niki kadang kula niki mboten adile ngoten niku. Nah. Zina lin nasi hubbus syahwat minan nisa. Nah, laki-laki ndelok wong wedok rada piye ngoten niku kretek. Nah. Terus nek misale ndelok bondo, nah, duwe akeh ana abang-abang sak gendel ngono. Nah. Terus ndelok mobil mewah minal khailil musawamati. Nek riyen diistilahkan kuda. Jadi orang dulu itu juga punya kebanggaan dalam kendaraan, tapi bentuknya masih kuda.
Sakniki lah Alphard terus napa jenenge Pajero napa terus. Nah, Al-Fatihah. Nek kula pokoke liwat ketemu Alphard kula mesti Al-Fatihah kula ngoten. Nah, mbuh kapan pokoke Al-Fatihah riyen. Lah niku kewajaran. Kecintaan kita kepada dunia ini wajar. Nah, namanya syahwat nggih. Syahwat. Terus seneng tanah, seneng pokoknya napa niku dalika mataul hayatid dunya. Tapi sing mboten wajar niku sampai kula panjenengan nuruti kepentingan dunya ngalano kepentingan akhirat. Mobil anyar dituku, apa sing dipingino anake, bojone njaluk napa, wah dituruti sedaya. Tapi nek diajak sedekah mabot. Nah, niki bermasalah. Emane gak karuan. Lah, niki berarti wonten sing perlu diintrospeksi. Ada yang bermasalah dalam kehidupan kita. Lah niku sing namine hawa nafsu. Hawa nafsu. Sing mboten asal niku nuruti hawa nafsu. Nek syahwat itu semua punya syahwat. Nah, wajar. Nah, ana wong ngono. Awakmu ndelok wong lanang ganteng utawa wong wedok ayu seneng apa enggak? Wah, dunya gak seneng blas mbujuk. Pasti seneng. Nah. Tapi sing bedakno sing sijine diterusno, sing sijine ngenten tapi kalau dibuka ngenten. Akhirnya ditutup nggih. Astagfirullah, ngedem-ngedem lah. Lah niku ujian kita di situ juga. Nah, wala tansi nasibaka minad dunya. Tetap fokus kita ten urusan akhirat, tapi pun sampai menjadikan kita melalaikan hak-hak yang harus kita penuhi dalam kehidupan di dunia kita. Keluarga kita punya hak, makanya memberikan nafkah itu wajib. Syariat niku adil sebagai bentuk walatan sintansa nasibaka minat dunya. Nah, niku yang kedua. Tadi yang pertama menjaga, meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyeimbangkan atau bersikap adil antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Namanya adil niku menempatkan sesuai pada porsinya masing-masing. Porsi tertinggi adalah kepentingan akhirat, porsi kedua adalah kepentingan dunia. Jangan sampai kepentingan dunia kita mengalahkan kepentingan akhirat kita. Ketika kita fokus dengan kepentingan akhirat kita, jangan sampai kita melalaikan kepentingan dunia kita. Nah, yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabkhil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, kurang 5 menit. Wabtahi napa jenenge wa aksin, berbuat baiklah. Ten tafsir dikatakan ila ma khalaqallah, ila jamil khalqi, terhadap semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asin kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada engkau. Nah, kalau panjenengan dikei kelebihan harta, ojo lali karo makhluke Gusti Allah sing lain. Nah, jangan wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, innallaha yuhibbul mufsidin. Intinya ten mriku yang ketiga adalah bagaimana kita menebarkan kebaikan, menebarkan rahmat dan kasih sayang terhadap makhluk yang lain. Ini penting. Jangan sampai berbuat kerusakan. Kalau kita tidak mampu berbuat baik kepada orang lain, setidaknya kita tidak berbuat jahat kepada orang tersebut. Nah, jenengan gak iso ngapiki wong meneng mawon. Dan selalu berusaha berbuat baik. Ada yang bisa, yang perbuatan itu bisa tampak. Nek wong duwe dhuwit ya bantu. Nek gak duwe apa-apa tapi harus punya keinginan terus berbuat baik. Caranya gimana? Misalnya kados musibah kados ngenten iki. Kula panjenengan kedah prihatin. Tapi nggak mungkin ke sana. Keterbatasan nopo fasilitas atau apapun. Misalnya nggak ada atau tapi diparingno sinten. Bingung. Minimal awal yang kita lakukan kita mendoakan. Nah, itu sebagai bentuk kita juga rahmat, menebarkan kasih sayang kepada makhluk yang lain. Kepada orang yang bodoh, bentuk rahmat kita, kasih sayang kita, kebaikan kita adalah kita memberikan pembelajaran terhadap orang-orang tersebut. Kepada anak kita, keluarga kita, kasih sayang kita adalah berusaha berbuat dengan selalu bersikap baik. Berusaha.
Karena apa? Karena yang kita tunggu nanti menentukan kehidupan kita di akhirat, ya, kita selamat atau tidak lain semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buat kita selamat husnul khotimah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit, ya, ada banyak orang yang dalam kehidupannya 60 tahun dia jalani kehidupan, 59 tahun dia hidup dalam lumuran dosa. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 tahun dia diberikan hidayah, diberikan petunjuk, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar sedikit-sedikit ilmu agama, kemudian melakukan ketaatan, meninggalkan larangannya, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rahmat Allah ini diberikan kepada orang-orang yang menebar kebaikan di dunia, menebar kasih sayang. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahimun yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang nanti mendapatkan, orang-orang yang menebar kasih sayang, yang senantiasa berbuat baik ketika di dunia, menebar kebaikan ketika di dunia kepada makhluk-makhluk yang lain, mereka lah yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena irhamu man fil ardi, bersikaplah rahmat kasih sayang kepada orang-orang ahlul ard yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka malaikat akan memberikan rahmatnya kepada kalian. Kenapa man fis sama diartikan malaikat? Karena di situ Allah itu tidak bertempat. Nek malaikat di atas, di langit, tapi Allah tidak bertempat, man fis sama. Loh, katanya yang kita butuhkan rahmatnya Allah, tapi di situ yarhamkum man fis sama, malaikat akan memberikan rahmatnya. Diartikan dalam tafsir itu, bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang telah berbuat kasih sayang dan menebar kebaikan ketika di bumi. Nek malaikat pun nyuwun niku pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat itu mboten enggak ada indikasi. Nyuwune niku wis napa jane Gusti Allah. Napa sing dikersakno Gusti Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah semua makhluk tunduk kepada Nabi Adam, malaikat meskipun lebih mulia dari segi penciptaannya, diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah liat, tapi karena perintah Allah tunduk. Sing ngengkel iblis. Ngengkel iblis. Niku bagi bentuk lah. Nek malaikat sudah memintakan rahmat kepada Allah, Allah akan merahmati orang-orang tersebut. 3 hal ini yang perlu kita kejar. Bagaimana kita menjaga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bentuk ibadah naik ke ubudiyah, naik ke ubudah. Kemudian bagaimana kita menyeimbangkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat kita. Yang terakhir, bagaimana kita terus selalu menebar kasih sayang dan kebaikan di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam ayat selanjutnya, ya, ayat 83 kita lompat ya, karena itu endingnya. Tilkad darul akhirah. Kehidupan akhirat inilah, rumah akhirat inilah, rumah akhirat kita itu. Tilkad darul akhirah. Naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Maka kehidupan akhirat itu bagi orang yang dalam kehidupannya tidak sombong, tidak berbuat kerusakan. Orang yang enggak sombong itu ada orang yang enggak memiliki ego yang tinggi, yaitu orang yang mampu menjaga penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fasadan, tidak membuat kerusakan di bumi, yaitu orang-orang yang senantiasa menebarkan rahmat dan kasih sayangnya di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, maka pungkasan atau akhir yang terindah adalah milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati fala yujzal ladina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Orang yang mau berbuat baik maka akan dibalas dengan
kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan yang dia lakukan. Orang yang melakukan kejahatan, kejelekan, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan kejelekan yang dia lakukan. Nek kula panjenengan nglakoni apik balasane berkali-kali lipat. Tapi nek kula panjenengan nglakoni keawonan, kejelekan, ya dibalas sesuai dengan kejelekan. Yang pertama semata-mata karena fadl atau anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena minnah, karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya di situ bahwa Qarun yang seperti itu diberikan kenikmatan yang luar biasa, derajat yang istimewa di dunia, tapi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena dia tidak mampu menyeimbangkan kepentingan dunianya dan kepentingan akhiratnya, dan karena kecenderungannya untuk senantiasa berbuat lalim dan sewenang-wenang ketika di dunia. Maka itulah hikmah yang dapat kita ambil. Semoga dalam kesempatan yang mulia ini kita senantiasa oleh Allah diberikan pertolongan dan hidayahnya. Kita mampu terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menyeimbangkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat kita, dan kita selalu mampu menebar kasih sayang dan kebaikan terhadap orang-orang yang di sekitar kita, dan kita semoga mendapatkan barokah manfaat dari apa yang telah diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi keterangan dan penjelasan yang bermanfaat bagi kita semua dan mampu menjawab apa yang dijadikan tema pada pagi hari ini. Jika ada kelebihan maka semata-mata itu adalah fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, kesalahan, maka sungguh itu adalah semata-mata dari kekurangan dan kekhilafan yang ada dalam diri saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.